Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para dewan juri yang terhormat, yang adil dan bijaksana, serta seluruh teman-teman yang berbahagia. Makan markisa sambil merenung. Perkenalkan, saya Nafisa, mahasiswi UIN Bandung. Teman-teman yang dirahmati Allah, saat ini saya akan berpidato yang berjudul Nabi Muhammad SAW sebagai teladan generasi muda. Di dalam pemberitaan kompas.com, Kepala Badan Statistik mengatakan bahwa saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, di mana hal itu dinyatakan dengan berkurangnya penduduk usia tua dan meningkatnya penduduk usia muda, yang artinya pada saat ini penduduk Indonesia didominasi oleh generasi muda. Generasi muda adalah generasi yang memiliki kemampuan, juga wawasan pengetahuan, dan semangat tiada penghabisan. Bahkan biasanya sebuah revolusi suatu bangsa didobrak oleh generasi muda. Hal ini pun memperkuat perkataan Insinyur Soekarno, yaitu berilah aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Masya Allah. Akan tetapi generasi muda saat ini sangat memprihatinkan karena adanya degradasi moral yang seakan-akan luput dari perhatian dan dibiarkan terus hingga berkembang, sampai adanya pemakaian narkoba yang merajalela dari desa hingga kota. Mabuk-mabukan dijadikan kebiasaan, pembegalan dan pencurian untuk sebuah penghasilan, hingga ujaran kebencian yang dilontarkan di dunia maya maupun di dunia nyata. Na'udzubillah min zalik. Lalu apakah ini yang dinamakan generasi muda? Generasi yang disebut sebagai usia produktif dan penerus bangsa? Tentu jawabannya tidak. Generasi muda saat ini seolah-olah melupakan akan sosok agung dan mulia, akan sosok yang selalu menginspirasi dalam setiap sisi. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Karena di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 pun dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu dan bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah. Dan di dalam sebuah hadis pun dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamimma makarimal akhlak. Yang artinya dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari ayat dan hadis tersebut kita bisa tahu bahwa Nabi Muhammad memang menjadi teladan dan panutan untuk kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, kehidupan Rasulullah merupakan cermin untuk umatnya. Rasulullah pemimpin yang adil, jenderal yang pemberani, guru yang patut diteladani, pedagang dan pengembala yang jujur serta mandiri, sikapnya yang lembut dan murah hati, mampu menguasai diri dan suka menoleransi. Karena itu pun Allah pun memuji keluhuran akhlak beliau, sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita mesti memiliki seorang panutan yang dicintai, yang dikagumi, diikuti pola pemikirannya, penampilannya, sampai gaya hidupnya. Akan tetapi generasi muda saat ini cenderung mencari panutan atau idola dalam bentuk lain, sampai adanya fenomena yang disebut dengan CWS atau Celebrity Worship Syndrome. Sindrom yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Lin M.C. Chon dan rekan penelitiannya. Sindrom ini merupakan gangguan mental di mana seseorang menjadi sangat terobsesi pada selebriti atau idola secara berlebihan. Pengidap sindrom ini pun bisa sampai menghabiskan waktu,
untuk mempelajari dan mengawasi sang idola, lalu sampai ingin berinteraksi secara media sosial maupun secara langsung. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Rasulullah SAW menjadi sosok teladan dan panutan untuk kita semua, para generasi muda. Teman-teman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad suri teladan, maka jadikanlah sebagai panutan Nabi kita semua. Mari ikuti akhlaknya, ayo generasi muda, jadikan Nabi idola. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.